Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Jumpa lagi dalam pembelajaran Bina Anak kali ini dengan Enci Ike Fitri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang muda yang kaya raya. Dia memiliki banyak sekali harta. Nah, orang muda itu adalah orang baik, adik-adik. Tetapi sayang, ada yang orang muda itu tidak bisa ia lakukan untuk dapat hidup yang kekal. Mau tahu apa yang tidak bisa ia lakukan? Ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang muda tersebut? Mau tahu? Saksikan Bina Anak pelajaran ke-20 kali ini sampai selesai adik-adik. Duduk yang manis, siapkan Alkitab, ya. Namun sebelumnya, Enci Ike ajak kita untuk berdoa dulu, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita tutup mata, tunduk kepala, kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat adik-adik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami boleh belajar lagi dalam pembelajaran Bina Anak yang ke-20 Tuhan Yesus. Kami mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lagi lebih dekat lewat pelajaran kali ini. Engkau memberkati, mengurapi Enci Ike, adik-adik semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang mau disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan Yesus, terlebih benar-benar boleh dimengerti, dipahami oleh adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, tolong pimpin pembelajaran kali ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai, dan boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang dimuliakan. Terlebih Tuhan tolong agar supaya setiap mereka yang menyaksikan YouTube channel ini bukan hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita kali ini terdapat di dalam kitab Markus. Markus 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, terdapat dalam kitab Markus 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Dengan judul Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat Tuhan Yesus berada di Yudea, di seberang sungai Yordan, di situ banyak orang yang datang mengurumuni dia, ya, karena dorang mau dengar Tuhan Yesus pengajaran-pengajaran. Ia mengajar mereka. Nah, pada waktu Yesus mau berangkat untuk meneruskan dia punya perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang muda. Dia berlari-lari untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Dia mendapatkan Tuhan, dia mendapatkan Yesus saat itu, dia bertelut di hadapannya, ya, membuktikan ini anak muda. Ternyata dia rendah hati, ya adik-adik, dia mau bersujud di hadapan Tuhan, ya, sebelum dia bertanya, ya adik-adik, sopan sekali kata dia dapat lihat. Nah, dia bertanya kepada Yesus tentang cara masuk dalam kerajaan surga. "Guru, bagaimana cara masuk dalam kerajaan surga?" Nah, pemuda ini sangat kaya adik-adik, dia berpikir bahwa dengan kekayaannya dapat membuat dia masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Ya, Tuhan Yesus berkata demikian, "Kalau kamu mau mendapat hidup yang kekal, taatilah perintah-perintah di dalam hukum Taurat." Ya. Terus anak muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Perintah-perintah yang mana?" Jawab Yesus, "Jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan memberikan kesaksian palsu, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Nah, saat orang muda itu berkata, "Semua itu saya sudah taati, Guru." Ya, orang muda itu bilang begitu Pak Tuhan Yesus. "Apalagi yang harus aku lakukan?" Yesus berkata lagi kepadanya, "Kalau kamu mau melakukan seluruh kehendak Allah, pergilah dan jualah seluruh harta, lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan begitu, kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku." Ya, Yesus mengatakan demikian kepada anak muda tersebut, ya. Yesus bilang kepadanya untuk menjual semua yang dia miliki, ya, dan memberikannya kepada orang miskin. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Selanjutnya, nah, pemuda itu menjadi sangat sedih, ya. Sebab apa? DP harta sangat banyak. Dia sangat mencintai dia punya harta, dia punya kekayaan yang dia miliki. Dan dia tidak mau melepaskannya. Jadi, dia pulang dengan hati yang berat, ya, hati yang kecewa, hati yang sedih, ya. Nah, adik-adik, Encik mau tanya, siapa yang mau jadi orang kaya? Ada yang mau jadi orang kaya? Oh, ada ketuna yang suka menjadi orang kaya. Nah, tentu semua orang ketu suka mau jadi orang kaya, Kang. Banyak doi, ya. Apa-apa orang suka, orang boleh beli. Nah, sama dengan orang muda tadi. Ya, dia pikir dengan dia berbuat baik, ya, boleh hidup kekal. Dia pikir dia harta yang mau bawa dia masuk dalam kerajaan surga, ya. Padahal semua itu Tuhan punya, Kang. Tuhan cuma ada titip bagi anak muda tersebut, ya. Jadi dia langsung pergi, dia langsung sedih karena dia hati ternyata lebih pada harta yang dia miliki, bukan kepada Tuhan Yesus. Dia rasa berat mau jual tuh harta, berarti dia lebih mengasihi dunia, ya, supaya dengan berbuat baik, ya, banyak orang mengenal dia jadi terpandang, ya. Dia berbuat baik ternyata hanya untuk dia punya kemuliaan diri sendiri, ya, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pemuda itu menjadi sangat sedih karena dia punya harta banyak, dia punya hati ternyata ada di harta, ya. Dia lebih mencintai dia punya kekayaan dan tidak mau melepaskannya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, saat orang kaya itu sudah pergi meninggalkan Tuhan Yesus, ya, dengan sedih, DP harta banyak, Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan dia berkata demikian kepada murid-muridnya, "Alangkah sukarnya orang yang beruang, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ya, para murid Yesus juga tak kaget, katuk terkejut. Orang gempar mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah.
Malahan Tuhan Yesus bilang, lebih mudah kata itu seekor unta mau melewati lubang jarum, ya. Lebih mudah itu seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah, ya. Jadi murid-murid mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, jika begitu, Guru, jika begitu, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, Yesus menjelaskan bahwa bagi manusia memang sulit, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, ya. Dia mengajarkan bahwa mengikuti Yesus adalah sangat penting, mengenal dan mengikuti perintah-perintahnya. Jadi terpenting adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau orang mengasihi orang lain, ya, memberkati orang lain, berarti orang mengasihi Tuhan Yesus, ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dengan cerita ini, kalau kita mau mengikut Tuhan, ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Tuhanlah yang dapat menolong kita, ya, melalui pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam kita, sehingga kita akan dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Jadi ingat baik-baik bahwa harta tidak bisa membawa kita pada hidup yang kekal, ya, atau tidak dapat membawa kita masuk dalam kerajaan surga dengan kekayaan yang orang miliki. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya, ya. Jadi adik-adik, jangan kita kurang lebih mengasihi orang pe uang atau orang pe barang-barang yang orang rasa berharga sekali, ya. Ya, orang punya mengasihi secara berlebihan terhadap benda-benda atau harta yang kita miliki daripada mengasihi Tuhan, ya. Berarti kita hanya mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk menunjukkan kepada Tuhan kalau kita mengasihi dan mencintai Tuhan, menghargai Tuhan Yesus, ya? Kita tentunya rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah di sekolah minggu atau di pondok gembira, ya. Taat atau dengar-dengaran Pak Mama dan Papa, ya. Sayang Pak Kakak Adik, Pak teman-teman juga, ya. Mau berbagi, nyandak koncudu, nyandak baba dusta, dah. Masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang harus kita taati, ya. Yesus benar-benar mengasihi kita dan ingin kita semua bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Nah, Tuhan Yesus sudah mati bagi orang semua. Tuhan Yesus sudah bangkit menang mengalahkan maut, ya. Tuhan sudah menebus semua orang pedosa. So bangkit, so naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang semua. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan menjadikan Tuhan Yesus, ya, yang paling penting, yang paling utama di dalam hidup kita. Jangan tuh handphone yang lebih penting, ya, atau tuh acara-acara bagus di televisi, kan, atau orang punya makanan kesukaan, mainan kesukaan yang lebih penting. Ingat, Tuhan Yesus yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Mungkin ada adik-adik yang bertanya, jadi Enci, orang boleh kaya dan di Alkitab yang menjadi tokoh-tokoh Alkitab banyak juga orang-orang yang diberkati. Mereka diberkati untuk jadi berkat, ya. Tetapi hati mereka tidak terpaut pada kekayaan, ya, kepada harta benda yang Tuhan titipkan bagi mereka. Demikian juga orang adik-adik. Kalau misalnya adik-adik itu pinter, toh, kalau pinter itu ada jabatan, ya, toh, kok banyak kata DP doi, kan. Nah, tentu banyak DP harta, banyak dia punya kekayaan. Tetapi Tuhan inginkan jangan sampai orang menduakan Tuhan karena itu harta, ya, jabatan, kekuasaan, ya, kekayaan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, itu menduakan Tuhan, ya. Jadi jangan karena orang sudah sibuk kerja, ya, sudah sibuk cari doi, sampai sudah ada waktu untuk Tuhan, sudah ada waktu berdoa, sudah ada waktu mau pergi di gereja, sudah ada waktu mau beribadah. Karena apa? Karena sibuk cari doi. Senin sampai Sabtu Tuhan suka kasih waktu orang untuk bekerja, sampai orang nyanda ada waktu buat Tuhan Yesus, ya. Nah, seperti itu. Boleh kaya, ya, tetapi untuk apa itu kekayaan? Apakah orang menjadi serakah dengan itu kekayaan? Atau dengan kekayaan itu membuat orang jauh dari Tuhan? Tetapi hendaknya harta kekayaan yang Tuhan beri tidak membuat orang
mendukakan Tuhan, ya, menduakan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Justru orang akan semakin dekat dengan Tuhan, ya. Orang boleh diberkati untuk jadi berkat, berbagi kepada sesama, kepada orang miskin. Itu tandanya orang mengasihi Tuhan Yesus, ya. Jangan komang sudah jadi serakah, sudah tidak mau kasih ke orang lain. Sama dengan tuh anak muda tadi, karena dia punya harta terlalu banyak, dia lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus bilang, jual tuh harta, ya, kau bagi-bagikan tuh uang pada orang miskin. Tetapi dia tidak melakukan toh, karena dia langsung meninggalkan Tuhan Yesus. Dia pergi dengan rasa kecewa karena dia punya harta banyak, adik-adik, ya. Padahal itu keselamatan hanya dari Tuhan Yesus, ya. Kalau orang sudah diberkati dengan Tuhan Yesus, orang jadi serakah, orang jadi tamak, Tuhan boleh ambil satu kali itu harta yang Tuhan dah titipkan, karena orang menjadi orang yang tamak, yang serakah, ya. Orang tidak memuliakan Tuhan lewat harta dan kekayaan yang Tuhan berikan. Jadi, orang harus mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi orang lebih dahulu. Tuhan sudah berkorban di kayu salib, Tuhan sudah mati di kayu salib, ya, dan Tuhan sudah menebus orang semua dari dosa-dosa. Jangan sampai orang menukarkan itu keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan apapun di dunia ini, ya. Dengan mencintai dunia ini lebih dari mencintai kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan sudah naik ke surga, ya. Kau sudah menyediakan tempat bagi orang semua, ya. Kau orang meninggalkan itu Tuhan Yesus pengorbanan, orang tidak menghargai semua itu, ya, tidak mencintai Tuhan, orang sia-sia, ya, di dunia ini. Dan so tahu dia tanpa ada di mana. Kalau orang nyanda dengar-dengar akan apa perintah Tuhan Yesus, ya. Orang tujuan hidup ini yaitu di rumah yang kekal, ya, di surga yang kekal yang Tuhan siapkan. Karena orang di dunia ini cuma sementara, adik-adik. Boleh begitu? Nah, pilihan ada di tangan adik-adik, ya. Mau mencintai apa? Harta, ya, mencintai dunia atau mencintai Tuhan Yesus, ya. Tentunya mengajak orang semua untuk mencintai Tuhan Yesus Kristus, ya. Amin, adik-adik. Nah, demikian orang pelajaran Bina Anak kali ini. Dan saat ini kita masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan pada Bina Anak pelajaran 20 kali ini terdapat di dalam kitab Markus. Markus 10 ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, yang menjadi ayat hafalan kita kali ini pada pelajaran Bina Anak yang ke-20 ini terdapat di Markus 10 ayat yang ke-27. Encik bacakan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian. Nah, kita akan mengakhiri Bina Anak kali ini. Namun sebelumnya Encik Ika ajak kita untuk berdoa. Tutup mata, tunduk kepala, kunci tangan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh diberkati dengan pelajaran Bina Anak kali ini. Engkau memberkati selalu adik-adik yang boleh menyaksikan, membaca, mendengarkan Bina Anak kali ini. Biar lewat pelajaran kali ini mereka boleh diberkati dengan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dan tidak mencintai dunia ini melebihi cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak ini agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Juga memberkati orang tua dari anak-anak ini, Tuhan, agar supaya mereka juga boleh diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan juga berkat dari Tuhan Yesus di dalam mendidik, membimbing, dan membesarkan adik-adik yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Terus Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu Encik Ika untuk terus boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau merasa terberkati dengan YouTube channel ini, jangan lupa terus dukung dengan cara mensubscribe, like, dan share, sehingga lewat Bina Anak kali ini banyak yang boleh diberkati dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada, dan YouTube channel ini akan semakin berkembang, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.